Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya, Ridwan Fadli Saputra, Muhammad Arsyad Ramsi, dan juga Rausan Fikri Lado Purba. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek pemrograman mobile kami yang berjudul Java Learn, yaitu media pembelajaran budaya suku Jawa di Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh ke penjelasan mengenai aplikasi ini, yang pertama kami jelaskan adalah apa saja yang dapat digunakan atau diakses melalui aplikasi ini. Pada aplikasi ini kami memiliki dua aktor utama yaitu pengguna dan juga admin, yang dimana pengguna dapat mendaftarkan diri mereka dan juga melalui registrasi dan juga login secara langsung. Nah, dari pengguna sendiri apa saja yang dapat mereka akses? Yang pertama adalah edit profile, melihat event, membaca artikel, like artikel, membuat artikel, mengedit artikel, melihat histori dari artikel yang mereka sukai, dan juga melihat histori dari artikel yang telah mereka baca. Nah, selain itu juga adalah aktor admin. Nah, apa kegunaan dari admin ini? Admin ini berguna untuk dapat memeriksa artikel sebelum dipublikasi. Nantinya, admin akan melakukan pemeriksaan dan melakukan pilihan antara mempublikasi ataupun menolak dari artikel yang telah dibuat oleh pengguna. Di sini saya akan mempresentasikan tentang autentikasi yang ada di aplikasi Javaland. Nah, di bagian pertama UI yang kami tampilkan adalah kami memberikan dua navbar yang nantinya sebagai pilihan utama bagi pengguna yang mengakses aplikasi Javaland ini, di mana pengguna dalam halaman ini dapat memilih. Yang pertama itu, jika mereka belum pernah memakai dan belum memiliki akun, maka mereka harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Yang kedua, jika pengguna sudah pernah melakukan dan mendaftarkan diri sebelumnya, maka pengguna cukup menekan dan melakukan login. Nah, yang pertama itu adalah halaman register. Pada halaman ini, pengguna diwajibkan untuk dapat mengisi 4 kelengkapan data. Yang pertama itu adalah nama mereka, yang kedua email mereka, yang ketiga password, yang keempat favorite password atau menulis ulang kode password. Di mana pengguna pada halaman ini, program akan memberikan beberapa ketentuan dalam pengisian dari data diri tersebut. Yang pertama dari nama sendiri. Pada bagian nama, mereka tidak boleh mengosongi atau mengisi dengan atribut seperti spasi. Sistem akan dapat mendeteksi hal tersebut dan akan menampilkan masukan username dengan benar. Atau akan menampilkan notifikasi bahwa username harus dimasukkan dengan benar. Yang kedua adalah email, di mana dalam program ini disetting untuk dapat mengetahui email dengan benar, melakukan validasi terhadap atribut berupa pada kata yang mereka tampilkan jika mengisi bagian email. Yang ketiga adalah pada bagian password. Pengguna diwajibkan untuk mengisi minimal dengan 6 karakter untuk sistem dapat memvalidasi bahwa password tersebut dapat digunakan. Jadi passwordnya itu terdiri dari 6 karakter. Nah, setelah pengguna berhasil mendaftarkan diri mereka melalui registrasi, maka berikutnya adalah login. Pada halaman login ini, program juga memberikan sebuah perintah yang dimana ketika mereka menginputkan email juga password mereka, maka harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh program, yaitu menginputkan email sesuai dengan ketentuan yang berupa dan juga passwordnya minimal dengan 6 karakter. Nah, setelah itu juga, setelah mereka berhasil login, maka nantinya Java akan dapat diakses oleh pengguna. Nah, sebelum pengguna dapat mengakses dari Java ini, kami memberikan fitur berupa forget password, yang dimana ketika pengguna melupakan password mereka, mereka dapat dengan mudah untuk dapat mendapatkan password mereka kembali. Nah, bagaimana caranya? Pada program ini disediakan fitur berupa forget password. Nantinya ketika user lupa dari password mereka, user akan diminta untuk memasukkan email mereka. Nantinya notifikasi akan dikirimkan melalui email username untuk dapat melakukan reset dari password tersebut. Dan nantinya ketika mereka mendapatkan notifikasi melalui email mereka, mereka dapat melakukan reset password dan akhirnya mereka mendapatkan password mereka kembali dan dapat login ke akun mereka. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi kami, yaitu Java Learn, di bagian home dan juga edit profile. Nah, untuk di halaman home tersendiri, di sini di paling atas itu ada bagian ini profile kita, atau yang berisikan nama dan juga ini foto profil kita. Nah, terus kemudian di bagian bawahnya itu adalah kategori. Nah, guna kategori tersendiri di sini adalah untuk memuat list artikel sesuai dengan kategori-kategorinya. Contoh di sini ada ini kategori seni, makanan, dan juga bahasa. Nah, di sini nanti list artikel akan menunjukkan artikel sesuai dengan kategori yang kita mau. Terus kemudian di bagian bawah ada list artikel. Nah, list artikel tersendiri ini adalah list dari artikel-artikel yang kita upload di aplikasi kita ini. Itu sekian dari bagian home.
Nah, terus kemudian di bagian nav bottomnya ini itu adalah ada home, terus kemudian ada my article, events, dan juga ada profile. Nah, kita masuk ke bagian edit profile. Nah, edit profile tersendiri di sini kami rancang sesuai dengan, bukan sesuai tapi sama saja dengan aplikasi-aplikasi pada umumnya di bagian edit profile. Jadi di sini kita bisa ngedit email, terus kemudian nama dan juga nomor HP, dan juga kita bisa mengganti foto profil kita di sini. Dan jika ini sudah diganti, tinggal menekan tombol update yang ada di sini, maka ini data kita akan teredit atau terupdate tersendiri. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur apa saja yang mereka dapat lakukan ketika berada di home juga ya. Yang dimana ketika mereka di home, mereka dapat melihat dan memilih salah satu artikel. Nah, ketika mereka tekan, mereka dapat melihat dan membaca detail dari artikel tersebut. Seperti yang kita lihat sekarang, ketika ditekan maka akan muncul gambar dan juga judul, serta deskripsi dari sebuah artikel yang telah mereka pilih. Nah, berikutnya adalah di halaman berikutnya adalah halaman My Article. Nah, halaman My Article sendiri adalah halaman yang dimana halaman ini berisi dari artikel-artikel yang telah pengguna buat. Jadi ketika mereka telah membuat sebuah artikel dan dipublikasi, nah maka list artikel tersebut akan berada di sini. Yang dimana mereka dapat melihat apa saja artikel yang telah mereka buat. Berikutnya adalah dari segi halaman event, yang dimana di halaman event ini mereka dapat melihat apa saja sih event yang sedang berlangsung atau mungkin yang akan datang dari aplikasi ini, mulai dari tempat, judul, hingga tanggal, serta yang lebih lengkapnya kapan event itu berlangsung, itu akan ada di bagian halaman ini. Nah, berikutnya adalah setelah adanya itu adalah fitur dari bagian profile. Di bagian profile ini selain kita dapat mengedit profile, di bagian profile juga kita dapat lihat mengenai apa saja artikel yang telah kita sukai. Dapat kita lihat artikel yang telah kita sukai akan masuk ke dalam history, yang akan memudahkan kita dalam menemukan kembali artikel yang kita sukai. Nggak cuma dari segi artikel yang kita sukai saja, tapi dari history artikel yang telah kita baca. Yang hal ini memudahkan kita dalam menemukan kembali artikel yang telah kita baca sebelumnya. Dan tentunya fitur yang dapat pengguna akses lainnya yang tidak kalah penting adalah add artikel dengan menekan button berupa plus di bagian kanan bawah. Yang dimana ketika pengguna ingin berkontribusi atau ingin membuat artikel sendiri, mereka dapat membuat artikel yang mereka inginkan dengan apa? Dengan menekan tombol tersebut. Nah, ketika mereka selesai menekan tombol tersebut, maka akan muncul halaman baru yang dimana mereka dapat menginput berupa pertama judul, kedua deskripsi, yang ketiga adalah kategori dari artikel yang mereka buat, serta mengupload dari segi gambar atau image. Nah, ketika itu semua sudah selesai, mereka tinggal mengklik tombol submit. Nah, akan tetapi ketika mereka membuat artikel sendiri, artikel yang mereka bikin tidak langsung muncul dalam platform Javelin ini. Karena apa? Harus melalui tahap berikutnya, yaitu verifikasi dari admin. Dan itu tadi adalah beberapa fitur yang dapat pengguna akses pada aplikasi Javelin ini. Berikutnya kita akan beralih ke halaman admin, yang dimana admin di sini berperan sangat penting dalam aplikasi Javelin ini. Yang pertama, peran admin di sini berguna untuk dapat memverifikasi artikel yang dipublikasi atau yang akan dipublikasi oleh user ataupun pengguna. Nantinya admin dapat melihat artikel-artikel yang masuk dari pengguna melalui bagian home. Di bagian home ini admin dapat melihat apa saja artikel yang masuk dan mereka dapat memilih artikel mana saja yang sesuai dengan kriteria dari Javelin dan memilih apakah dipublikasi ataupun tidak jika artikel tersebut tidak sesuai. Nah, selain itu juga pada bagian halaman admin, admin juga yang berperan dalam mengupdate dari berbagai macam event yang ada di platform ini. Jadi admin akan dapat mengupdate event yang nantinya akan terselenggara dalam waktu dekat ataupun waktu jauh. Yang dimana yang pertama adalah input dari judul event, deskripsi event, gambar, serta lokasi, dan yang paling penting adalah tanggal dari event tersebut. Yang berikutnya adalah dari segi admin ini dapat juga melakukan edit profile. Jadi nggak cuma dari segi pengguna, admin juga dapat melakukan edit profile seperti yang pengguna lakukan. Jadi itu tadi adalah beberapa fitur mulai dari pengguna hingga dari admin yang dapat diakses melalui aplikasi Javelin ini. Dan itu dia tadi penjelasan mengenai proyek yang telah kami buat, yaitu Javelin, sebuah media pembelajaran suku Jawa yang ada di Indonesia. Semoga informasi yang telah kami berikan bermanfaat, dan terima kasih kami sampaikan dari kelompok 14. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.